Izinkanlah kami membawakan syarahan kami yang berjudul Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter. Hayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatal mubarakatan min indillahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawwala wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ta'zim wal ikraman kami kepada abi dan ummi selaku pucuk pimpinan Dayah Bustanul Huda Islamic Center, dan yang kami hormati seluruh Dewan Guru Dayah Bustanul Huda Islamic Center, dan yang kami hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta yang kami cinta sayangi teman-teman santriwan dan santriwati senasib seperjuangan. Pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan pemuda hari ini. Namun bila dilihat generasi saat sekarang ini, banyak mereka terseret terhampar gelombang globalisasi. Mereka tertipu dengan gemerlapnya duniawi. Mereka mempertontonkan aurat dengan bersimbolkan tren pergaulan masa kini. Kondisi inilah yang menyebabkan dekadensi generasi muda silih berganti. Al-Quranul Karim telah mencatat peran penting pemuda dalam beberapa lintasan sejarah. Ketika Firaun menebarkan benih kezaliman di tengah-tengah kota Mekah, tidak sedikit mendapat dukungan dari kaum muda. Ketika Firaun menebarkan benih kezaliman di tengah-tengah masyarakat, pada waktu itu Nabi Musa alaihi salam masih berusia muda. Ia melakukan perlawanan terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menebarkan risalah kenabian di tengah-tengah kota Mekah, tidak sedikit mendapatkan dukungan dari kaum muda seperti Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ammar ibnu Yasir, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya generasi muda dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan agama. Tugas kita hari ini adalah menauladani kibrah pemuda ideal. Maka dari itu hadirin, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami membawakan syarahan kami yang berjudul Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter.
sebagai landasan normatif dalam kitab suci Al-Quran. Surah Al-Qasas ayat 26 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, para pemuda harapan bangsa. Ayat ini menceritakan tentang sosok seorang pemuda yang mempunyai sifat kuat dan amanah, Al-Qawiyul Amin, yakni Nabi Musa alaihi salam ketika bertemu dengan putra Nabi Syuaib alaihi salam. Kedua sifat ini dimiliki Nabi Musa alaihi salam sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tadi, kuat dan amanah, Al-Qawiyul Amin. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 334 menjelaskan bahwa kekuatan yang dimaksud dalam ayat tadi adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah kemampuan dalam menata ekonomi yang mapan dan sejahtera, kematangan dalam membuat rencana masa depan yang gemilang, kematangan dalam berpikir dan bertindak, dan yang paling penting adalah kemampuan dalam mengendalikan nafsu diri. Sebab tidak sedikit generasi pemuda kita yang terbius ke dalam pergaulan bebas sehingganya rusaknya masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dimaksud dalam ayat tadi bukanlah mempunyai otot yang besar, akan tetapi visi dalam menata kehidupan ini. Selain itu, generasi penerus bangsa harus mempunyai sikap dan sifat amanah. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi jilid 2 halaman 69 sampai 70 menjelaskan bahwa amanah terbagi menjadi 3. Yang pertama, amanah seorang hamba kepada
mata. Di sisi lain, tidak sedikit generasi pemuda kita yang terbius ke dalam pergaulan bebas, seks bebas yang merajalela. Bahkan di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini kita ditimbulkan dengan persahabatan yang tidak mau dibilang kampungan, sehingganya terjadinya perzinaan, pemerkosaan, perjudian dan narkoba yang membudaya. Bahkan saat sekarang ini kita ditimbulkan dengan pacaran Islami. Penasaran apa itu pacaran Islami? Mungkin menurut mereka pacaran Islami adalah siapa yang mau pacaran, seorang lelaki memakai peci dan seorang perempuan memakai mukena. Mungkin menurut mereka juga mau pacaran sebelum ciuman membaca Bismillah, setelah pelukan mereka mengucapkan Alhamdulillah, setelah terjadinya perzinahan mereka mengucapkan Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu hadirin, mari kita persiapkan generasi muda kita yang tangguh serta mempunyai semangat yang tinggi agar bisa membangun bangsa dan agama yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Senada dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله العظيم. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah yang maha agung. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, para pemuda harapan bangsa. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi jilid 2 halaman 413 menjelaskan bahwa asbabun nuzul turunnya ayat tadi berkaitan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul
banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku mengharapkan engkau meninggalkan generasi yang kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan generasi yang lemah. Hal ini bisa menjadi iktibar bahwasanya setiap orang tua tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa? Profesor Dr. B.J. Habibie adalah intelektual Muslim Indonesia dan mantan Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, fisik, ilmu, semangat hidup, dan lemah akhlak. Jikalau kelemahan ini ada pada generasi pemuda kita, kami yakin bukan hanya menjadi penghambat pembangunan, akan tetapi menjadi penghancur pembangunan. Kita tidak ingin hanya menjadi generasi sampah di masyarakat, karena kita adalah syubbanul al-yum rizalul al-ghad. Today youth are tomorrow's leader. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah, mari kita persiapkan generasi muda yang mempunyai kekuatan baik ilmu fisik dan mental spiritual. Hal itu bisa kita dapatkan apabila giat dalam belajar, gigih dalam berusaha, serta tekun dalam beribadah. Insya Allah akan terwujudlah generasi muda yang berkarakter Qurani serta kuat dan amanah. Ke supermarket beli samyang, pergi ke pasar beli ikan. Kami utusan dari Palembangnya, anak muridnya Tengku Furkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin yang berbahagia, itulah tadi penampilan peserta pemegang nomor undian 0